Perkenalkan. Apa kayak atomik apa? Sementara tiko nih. Lo. Siapa yang tulis? Iya udah. Perkenalkan, kita Dirga. Di film pendek Baku Isi episode 2 kali ini kita berperan sebagai Aksa. Nah, Aksa ini DP orang itu agak dalam ya, agak dalam, tidak kelihatan di luar, tapi sebenarnya dia simpan beberapa niat-niatan yang beda. Nah, itu yang mungkin biasa kelihatan dari monolog-monolog gitu. Kalau orang bilang sih agak licik ya. Iya, licik mungkin. Halo, perkenalkan, kita Gary. Di episode Baku Isi kedua ini kita berperan sebagai Rama. Rama ini digambarkan sebagai orang yang dia sibuk dengan kerjaan kantor, dia juga sibuk dengan bisnis yang dia bangun. Namun di satu sisi Rama ini dikenal sebagai orang yang baik, dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan dan selalu ada. Oleh karena itu kenapa di episode 1 dia diandalkan, dan ketika Dina datang ke Jakarta, banyak orang yang rekomendasikan dia hubungi Pak Rama begitu. Pas ini nama sudah. Ih, 17 tuh nih. Oh, kamu gasing ini berarti? Halo, perkenalkan kita Fadel. Di sini kita berperan sebagai karakter Joe, yang bagaimana DP orang agak, menurut kita tidak terlalu beda jauh dengan DP orang sih sebenarnya DP karakter ini. Terus, tapi kalau di sini Joe ini diibaratkan dengan maksudnya sebagai orang yang rada sembrono, rada agak buru-buru dan agak sulit menentukan pilihan kayak gitu sih menurut kita. Ini Joe DP karakter di sini kayak gitu. Halo, kita Dwi. Di sini di film pendek Baku Isi kita berperan sebagai Dina. Di sini Dina berperan sebagai anak rantau baru yang baru lulus SMA, terus dia mau cari tempat atau dia mau cari orang yang bisa dia andalkan di sini untuk bantu-bantu Pak dia atau biar cuma sekedar tunjung jalan. Nah, tapi dia nggak menyangka ternyata pas dia sampai di Jakarta dia bertemu dengan 4 orang sahabat yang malah so baper Pak Dina. Kita Ulu di sini di 925 dengan anak-anak kita sebagai DOP ya, sama-sama bertugas for tafsirkan teks jadi visual. Kita kepanjangan tangan dari bule yang urus-urus properti, pencahayaan dan lain-lain buat apa ada nama buat hal-hal yang harus masuk dalam frame. Tantangan dari luar ya. Ya ada tantangan dari dalam karena tong sebaku biasa semua. Tantangan ya kalau buat syuting ya hal-hal teknis lah, cuaca, apa lokasi syuting atau tools yang kadang-kadang error atau memang belum lengkap. Sama ada satu tantangan dari dalam itu yang memang profesionalitas itu. Aduh, Lois nenek moyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tapi nama Fatan Rosadi. Nah, jadi kita di sini sebagai director untuk mau mengarahkan dari sebuah cerita menjadi satu visual yang jadi, yang utuh, yaitu film. Nah, untuk DP tantangan di sini banyak sih DP tantangan. Yang pertama, naskah itu kan yang ditulis oleh Dirga. Nah, jadi DP cerita
Iga pangge pak kita dengan Ulul. Bagaimana Le kalau orang bikin ini cerita ini dia jadikan satu film. Nah, oke lah kalau dari situ kita bilang Pak Iga, oke mari orang baking. Nah, DP cerita itu dia apa? Nah, dari situ Iga cerita ke kita. Nah, jadi 4 orang tinggal di Jakarta, terus ada kedatangan satu cewek. Nah, kedatangan satu cewek itu yang diperankan oleh Dwi sebagai Dina. Nah, di situ dorang 4. Nah, dorang mau mendapatkan Dwi PHT itu dia dengan dorang pecarat masing-masing dang. Nah, oke, dari Pak kita bilang oke gak, ini skenario ini dia lumayan bagus. Nah, mari orang ceritakan lewat film. Nah, terus kita diskusikan dengan Ulul lagi. Kita bilang lu kira-kira bagaimana ini orang mau memvisualisasikan ini cerita ini dia. Nah, dari situ kita dengan Ulu, dengan Dirga banyak remuk, diskusi kira-kira bagaimana DP teknis nanti orang mau backing. Nah, alhamdulillah dari episode 1 sampai episode 2 ini dia, walaupun banyak DP tantangan-tantangan yang dari awal orang itu dia lengkali jaga berdebat, mungkin nyandak satu visi, nyandak satu misi. Alhamdulillah ini baku isi ini dia sampai di episode 2. Weekend itu adalah waktu terbaik untuk istirahat. So habis itu ada di rumah. Nah, terus soal tantangan, kalau tantangan dari kita sih pribadi karena ini film pertama kali kita bermain film, emosi terutama yang paling susah untuk bangun karena kita juga bukan orang yang emosional. Jadi soal emosi agak susah untuk melebur dengan emosi-emosi ketika sementara main film. Yang agak jadi tantangan ketika orang beradu acting dengan teman-teman lain di depan kamera, dan juga banyak orang sama belum pernah belum ada pengalaman, dan mungkin orang juga orang 5 belum ada pengalaman di bidang acting dan baru kali ini memulai. Dan untuk kali ini mencoba untuk beradu acting, jadi ya itu satu tantangan bagaimana agar membangun chemistry, membangun emosi yang bagus begitu. Jadi itu salah satu tantangan juga ketika kita berperan sebagai Rama. Sebenarnya kalau masalah acting nggak terlalu bagaimana, karena mungkin kita dulu pernah ada basic, pernah ikut teater waktu masa-masa SMA gitu. Jadi mungkin ada DP basic sedikit lah gitu. So bagi teman-teman jangan lupa langsung ke channel 9to5 Cinema. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa like, terus share ke teman-teman semua. Ngoni teman-teman yang ada di luar sana, biar sama-sama orang bisa berbagi keceriaan, sama-sama orang bisa berbagi tawa dan bisa menikmati hasil karya yang orang juga dari Sulawesi Utara bangun gitu, dengan segala kesibukan yang orang punya. For teman-teman semua, jangan lupa nonton Baku Isi 2. Nanti kan orang PKR selanjutnya bakal ada Baku Isi 3, Baku Isi 4 dan lain-lain. Terus tetap stay di orang PKR ya. Oke, semua jangan lupa Mbak Uni film Baku Isi. Sebarkan ke teman-teman, jangan lupa like, jangan lupa komen supaya orang lebih semangat untuk berkarya. Episode 2 dari Baku Isi semoga keluar untuk teman-teman di luar sana. Semoga Moni suka, semoga Moni menikmati apa yang orang ingin sampaikan. Moni dapat. Salam untuk semua para buaya-buaya. Kita yakin sih lelaki itu pasti buaya. Maksudnya walaupun juga kurang DP taraf saja beda-beda. Ada DP taraf yang besar, ada DP taraf yang kecil. Baku Isi episode 2 isi dia.